Pada saat itu memang kami benar-benar minus ya. Jadi semua aset kita jual itu pun tidak menutup semua tanggungan. Jadi saat itu masih minus sekitar 500 juta dan sudah tidak memiliki aset lagi. Sampai saat itu saya tinggal di pinggir-pinggir jalan selama berbulan-bulan, sampai 6 bulan pada saat itu, dan memakai sepeda pancal. Sepeda pancal itu pun pinjaman dari teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sugeng Rahayu, selaku owner dari Ratu Coklat, dan ini adalah istri saya. Jadi sebelum kami ngerintis coklat ini, di coklat karakter ini, kami bergerak di bidang percoklatan juga, tapi di bidang minuman. Basicnya minuman. Jadi pada tahun 2017 itu kami merintis coklat yang kita franchise, namanya dulu bukan Ratu Coklat tapi Niki Coklat pada tahun 2017. Saat itu kita memulai bisnis dari 3 cabang. Akhirnya 3 cabang itu berkembang dan kita franchise-kan. Pada saat itu outlet kita mencapai hampir ratusan cabang ya di seluruh Indonesia, sampai Palangkaraya, Sumatera, Kalimantan. Tapi seiring waktu, setelah pandemi COVID itu ada, akhirnya usaha kita mengalami kebangkrutan, dan puncaknya di bulan 1 di tahun 2020 kita benar-benar di posisi 0. Jadi gini Mbak, kita kenapa kok memulai lagi usaha tetap di bidang percoklatan? Karena memang sebelumnya kita bergerak di bidang percoklatan juga, tapi di minuman. Pada saat itu karena kami sudah tidak memiliki modal lagi, dan yang tersisa cuma coklat batang pada saat itu, hanya beberapa biji gitu. Terus bagaimana caranya kita tetap bertahan hidup ya saat itu, untuk kita, intinya untuk kita gunakan makan sehari-hari. Akhirnya saat itu saya menemukan inisiatif itu untuk membuat permen pada saat itu. Jadi pada saat itu coklat batang yang tersisa itu kita bentuk menjadi karakter Hello Kitty dan kita titipkan di toko-toko terdekat. Pada awal itu banyak sekali penolakan karena pada saat itu belum layak jual, karena belum dimodifikasi seperti gambar seperti sekarang yang kita lihat seperti itu. Jadi banyak sekali penolakan. Akhirnya berjalannya waktu, kita renovasi, kita modifikasi, alhamdulillah berbentuk coklat yang seperti saat ini. Memang harapan kita dari dulu awal kita merintis gitu ya, impian kita itu mengembangkan petani lokal yang ada di sekitaran sini. Di sini kan masih banyak kayak tumbuh-tumbuhan, kayak pohon coklat gitu. Dari situ kita bisa membuat coklat itu sendiri gitu, agar berkembang di daerah sini seperti itu. Memang sudah ada rencana seperti itu. Produk apa permen sejenis Mbak? Pertama dari segi karakter, yang kedua dari segi rasa. Kita rasa nomor 1 ya, kadang kan banyak kan Mbak yang kayak bikin anak batuk gitu. Insya Allah produk kami
itu dijamin tidak bisa tidak bikin anak batuk lah. Seperti itu yang dijaga sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Perharinya kita distribusi 500 sampai dengan 1000 coklat perharinya. Jadi tinggal ngalikan aja. Dalam waktu 1 minggu sekitaran 7.000-an coklat seperti itu. Memang cita-cita saya dari dulu itu bagaimana caranya bermanfaat bagi orang banyak. Itu. Jadi bagaimana caranya saya bisa membuat produk, terus produk saya itu digemari orang banyak dan bisa memperkerjakan orang banyak dan mereka pun bisa mengais rezeki dari itu. Jadi memang cita-cita saya itu dari dulu seperti itu. Yang terutama dalam berbisnis itu yang pertama yaitu kemauan dulu ya. Kemauan dulu, kalau modal sih nomor sekian. Yang pertama kemauan, ketelatenan, terus istiqomah ya dalam produk, tidak selalu gonta-ganti. Jadi satu produk sampai kita menguasai dan menjadi ahli di bidang tersebut.